Assalamualaikum siswa kelas 10 MIPA. Hari ini kita mulai belajar sistem periodik unsur atau disebut juga dengan tabel periodik. Nah, karena dalam sistem periodik unsur ini kita akan melihat banyak gambar, memerlukan banyak gambar, maka Ibu mengajar sistem periodik ini dengan melalui PowerPoint. Nah, gambar-gambar yang Ibu ambil, yang Ibu cantumkan pada PowerPoint ini, Ibu ambil dari laman, atau web, atau dari buku cetak, atau dari sumber lain. Nah, kalau kita, untuk pengetahuan juga buat kalian, kalau kita membuat PowerPoint, kemudian mengambil gambar dari sumber tertentu, kita harus mencantumkan sumbernya di bawahnya. Karena kalau kita tidak lakukan itu, berarti kita melakukan plagiat dan itu tidak boleh terjadi. Ya, itu hanya pengetahuan juga buat kalian. Kalau misalnya nanti kalian mendapat tugas membuat PPT atau membuat karya ilmiah atau penulisan, kemudian ada gambar yang diambil dari laman di internet atau buku atau sumber lain, ya, bisa dipahami. Kemudian inilah dia sistem periodik unsur atau susunan berkala yang akan kita pelajari dalam, insya Allah dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama, kita membahas sejarah perkembangan penyusunan sistem periodik dan properti-properti yang terdapat pada sistem periodik. Kemudian pertemuan kedua, kita membahas hubungan konfigurasi elektron unsur dengan letaknya dalam susunan berkala. Yang ketiga, kita belajar bagaimana sifat-sifat keperiodikan unsur dalam susunan berkala. Sifat keperiodikan artinya sifat-sifat unsur yang berubah secara periodik. Itu akan kita pelajari. Nah, setelah itu selesai kita belajar sistem periodik, maka pertemuan keempatnya kita akan melaksanakan ulangan harian tentang sistem periodik. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang inilah dia sistem periodik unsur yang akan kita pelajari dalam 3 kali pertemuan ini. Terlihat di sini, sistem periodik atau susunan berkala adalah suatu tabel atau matriks yang membentuk garis horizontal mendatar dan garis vertikal dan berisi unsur-unsur yang dikenal oleh manusia beserta propertinya. Misalnya di sini boron ya, boron lambangnya B. Kemudian ini adalah properti-properti yang lain dari boron, misalnya titik didihnya, titik lelehnya, dan sebagainya. Nah, inilah propertinya. Ini yang dari kita ambil seng misalnya di zoom. Nah, inilah hasil zoomnya. Nah, dalam sistem periodik tersebut dituliskan properti dari seng, misalnya bahwa seng lambangnya Zn. Kemudian namanya seng ya. Kemudian inilah konfigurasi elektron dari seng. Kemudian ini nomor atomnya, nomor masanya, kemudian titik didihnya dalam derajat Celcius. Ternyata seng mendidih pada 906 derajat Celcius, meleleh pada 419,5 derajat Celcius, kemudian massa jenisnya 7,14 gram per cm kubik. Kemudian ini adalah tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi, dan ini akan kalian pelajari nanti di semester 2 terkait dengan redoks dan tata nama senyawa. Nah, kalau kamu klik lain unsur-unsur yang lain, maka akan muncul juga properti dari unsur tersebut. Misalnya, kalau besi, maka titik lelehnya akan berbeda dengan seng. Konfigurasinya juga akan berbeda, nomor atomnya berbeda, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, sama seperti model atom. Model atom dimulai dari yang sederhana, disempurnakan. Begitu juga para ahli kimia menyusun sistem periodik unsur. Tidak langsung sempurna seperti tadi terlihat ya, tetapi dimulai dari yang paling sederhana. Sebetulnya
penyusunan unsur-unsur, penggolongan unsur-unsur, itu sudah dimulai dari zaman Mesir purba, zaman Fir'aun generasi pertama. Bahwa mereka sudah menggolongkan unsur-unsur itu dalam logam dan non-logam. Nah, kemudian pada tahun 1700-an, Lavoisier. Nanti kita juga mengenal Lavoisier, ada hukum Lavoisier pada stokiometri di semester 2. Beliau mengumpulkan 33 jenis unsur yang sudah dikenal pada masa itu, pada tahun 1700-an, dan beliau mengelompokkannya ke dalam logam dan non-logam. Kemudian, dilanjutkan dengan Dobereiner, dan hasil karya dari Dobereiner dikenal dengan nama Triad Dobereiner, Triad 3. Nah, kenapa disebut Triad Dobereiner? Karena Dobereiner mengelompokkan 3 unsur yang sifatnya mirip, dia susun dari atas ke bawah, maka menurut Dobereiner, massa atom dari unsur yang di tengah adalah rata-rata dari massa atom unsur yang mengapitnya. Misalnya, litium, natrium, dan kalium. Klor, brom, dengan iod, itu sifatnya mirip. Dia kelompokkan dari atas ke bawah berdasarkan kenaikan massa atomnya. Demikian juga dengan sulfur, selenium, dan tellurium. Dia kelompokkan dari atas ke bawah, maka menurut Dobereiner, massa atom yang di tengah adalah setengah dari massa atom yang mengapitnya, atau rata-rata dari massa atom yang mengapitnya. Misalnya, kita mulai dari litium, kemudian natrium, dan kalium. Itu adalah 3 unsur yang sifatnya mirip, disusun berdasarkan kenaikan nomor massanya, maka massa atom yang di tengah adalah setengah dari jumlah massa atom yang mengapitnya. Litium massanya 7. Sambil belajar, kamu juga buka susunan berkala kalian ya. Kemudian kalium itu 39. 7 ditambah 39, 46. Maka massa atom natrium adalah 46 bagi 2, yaitu 23. Contoh lain misalnya tadi klor, brom, dan iod. Itu juga sifatnya mirip. Massanya 35. Kemudian yodium 127, 35 ditambah 127, 162 ya. 162 bagi 2, 81. Ternyata massa atom brom adalah 80. Tidak tepat 81, tapi itu sudah mendekati setengahnya, kan? Demikian juga kalau kamu lihat di susunan berkala kalian, belerang, selenium, dan tellurium. Maka massa atom selenium adalah setengah atau rata-rata dari massa atom belerang dan tellurium. Nah, tentu saja Triad Dobereiner punya kelemahan. Dia hanya berlaku untuk unsur-unsur tertentu saja, tidak semua unsur memenuhi hukum Triad Dobereiner bahwa yang di tengah adalah setengah dari massa atom unsur yang mengapitnya. Maka kemudian pengelompokan unsur disempurnakan lagi oleh Newland dan dikenal dengan nama hukum oktav Newland. Nah, Newland mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi, ini kenaikan nomor atomnya dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan massa atom ya, berdasarkan kenaikan massa atom. Maka massa atom ke-8, untuk yang massa atom ke-8 sifatnya mirip dengan
massa atom yang pertama, unsur yang massa atom yang pertama. Kemudian massa atom yang ke-9 sifatnya mirip dengan yang kedua. Yang ke-10 mirip dengan yang ketiga, dan seterusnya. Kalau ini deretnya ini 14, maka balik lagi yang unsur yang ke-15 sifatnya mirip dengan massa yang pertama. Itulah maka disebut dengan oktav Newland karena sifatnya berulang setiap unsur yang ke-8. Hukum oktav Newland. Dan sama seperti Dobereiner, susunan dari unsur-unsur berdasarkan hukum oktav Newland juga punya kelemahan, yaitu dia hanya berlaku untuk unsur-unsur yang masanya kecil. Kemudian, susunan berkala dari Newland, pengelompokan unsur oleh Newland disempurnakan lagi oleh Mendeleev dan Lothar Meyer. Nah, beliau mengelompokkan unsur sama dengan Newland sebetulnya, yaitu ke kanan itu berdasarkan kenaikan massa atom, ke bawah berdasarkan persamaan sifat. Tadi juga sama kan, si Newland, ke kanan kenaikan nomor massa, ke bawah berdasarkan persamaan sifat. Jadi misalnya ini sifatnya pasti sama. Ini nomor atomnya bertambah dari kiri ke kanan. Sorry, nomor massanya bertambah dari kiri ke kanan. Nah, di sini pada zaman Mendeleev itu baru ditemukan sekitar 63 unsur. Dan keistimewaan dari Mendeleev adalah beliau bisa meramalkan massa dari atau sebaliknya sifat dari unsur yang belum diketahui, yang belum ditemukan. Jadi dia menyediakan tempat-tempat kosong. Ini misalnya di sini. Ini sudah ditemukan, yang ini belum. Nah, yang kemudian ternyata cocok dengan ramalan atau penempatan dari Mendeleev dan Lothar Meyer. Nah, kemudian tentu saja susunan berkala ini masih ada kelemahannya, maka disempurnakan oleh Henry Moseley. Dan inilah tabel periodik yang sempurna. Nah, kalau dari tadi ya, Dobereiner, oktav Newland, Mendeleev itu ke kanan itu berdasarkan kenaikan massa atom, ke bawah berdasarkan persamaan sifat. Tapi kalau Henry Moseley, yaitu tabel periodik yang modern, ke kanan itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Sementara yang sebelum-sebelumnya berdasarkan kenaikan massa atom. Dan ternyata setelah diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya oleh Henry Moseley, maka kita akan lebih mudah mempelajari sekaligus meramalkan sifat-sifat unsur berdasarkan letaknya dalam susunan berkala.